Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 20 September 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kami awali dari berita yang pertama. Banjir rob yang terjadi akibat pasang perdana mengakibatkan 6 rumah mengalami kerusakan di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Daerah yang paling terdampak akibat banjir rob ini dirasakan oleh warga di Dusun 1 dan 2 Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin. Dalam seharinya terjadi 2 kali di mana pasang di siang hari, air pasang mulai naik pada pukul 13.00 WIB. Lalu pada malam harinya atau dini hari air kembali naik. Akibatnya sebanyak puluhan rumah warga terdampak banjir dan 6 diantaranya mengalami kerusakan. Nurmayana mengatakan mengantisipasi banjir rob, dirinya dan anggota keluarga yang lain langsung menaikkan barang-barang dan perabot rumah tangga di dalam rumahnya ke tempat yang lebih tinggi. Dikatakan sekitar pukul 1 siang air mulai masuk dan merendam seluruh perabotan dan sepeda motor miliknya, dan saat ini harus mengungsi ke desa lain. Sekitar jam 1, ibu lagi jam 10 lagi masak. Udah gitu karena dengar suara ombak tinggi, ibu naik lah barang yang bisa dinaiki ya kan. Di meja-meja kecil gitulah. Jadi buka ibu tengok tambah tinggi mendodol gini apa menyorong terus. Nggak bisa lagi diselamatkan, ya keluar aja lah orang. Ini pun ditendang. Kereta nyut semalam sini. Fungsi dulu lah di dusun berapa itu Boga. Tahun ini luar biasa. Ibu sering kena tahun, tapi ini luar biasa. Kejadian ini mulai hari Selasa sampai malam Rabu. Tapi kejadian malam Rabu yang luar biasa sehingga menyebabkan rumah warga, beberapa puluh rumah warga baik di Dusun 1 dan Dusun 3 itu langsung berhadapan dengan pantai sehingga ini habis menekan beberapa rumah-rumah warga. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mencuri 27 unit laptop milik Yayasan Sekolah SMP SMA Pembangunan di Jalan Stasiun Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Pelaku berinisial AY alias AR, pemuda warga Kecamatan Minyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang saat ini tinggal di Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan. Berawal pihak Yayasan Sekolah SMP SMA Pembangunan Kecamatan Perbaungan mengetahui sekolah mereka telah kebobolan, dan dari hasil pemeriksaan sebanyak 27 unit laptop yang biasa dipakai oleh siswa untuk belajar telah hilang dari rumah penjaga sekolah tempat biasa laptop disimpan. Dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan kepolisian, diketahui pelaku masuk ke dalam rumah penjaga sekolah melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dan merusak kunci dengan menggunakan obeng dan tang. Dari hasil penyelidikan di lapangan diketahui pencurian dilakukan seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsokan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih ditahan di Mapolsek Perbaungan. Petugas mempersangkakan pelaku dengan pasal 363 ayat 1 KUK dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jadi pelaku sudah kita amankan dan sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Pelaku ada berapa orang? Hanya 1 orang. Beraksinya hanya 1 orang, tidak ada orang lain. Yang kami amankan ada 21 unit. Jadi berdasarkan laporan yang kami terima, kerugian itu kurang lebih 81 juta dari pihak sekolah. Pemirsa, puluhan warga yang terdiri dari kaum ibu warga desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, melakukan aksi demo mendesak agar kepala desa tidak difasilitasi untuk berkantor di kantor camat.
Tuntutan ini dianggap penting karena munculnya video dan foto asusila yang diduga melibatkan kepala desa tersebut. Ratusan masyarakat berniat menyampaikan aspirasinya menemui hambatan di depan kantor camat. Dalam keadaan emosi, massa melempar kotoran ke pekarangan kantor sebagai bentuk protes. Mereka membentang spanduk yang menyatakan camat jangan memfasilitasi kades di kantor camat. Aksi unjuk rasa ini dikawal petugas kepolisian dan Koramil untuk mencegah terjadinya keributan yang lebih besar. Salah seorang pengunjuk rasa, Dede, mengatakan agar camat tidak memfasilitasi kades yang diduga bermasalah dan kades segera dicopot. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah menurunnya harga gabah yang dinilai tidak sesuai dengan modal proses tanam, membuat petani menjerit ditambah angin kencang dan hujan pada minggu terakhir, sehingga padi milik petani pertumbangan atau jatuh. Para petani terancam juga merugi dan gagal panen. Seperti di Kecamatan Meranti dan Kecamatan Rawang Panca Arga, padi milik petani ini tumbang diterpa kencangnya angin dan hujan. Akibat tumbangnya tanaman padi tersebut berdampak terhadap kerusakan. Bahkan petani terancam mengalami gagal panen. Agar tidak mengalami gagal panen, para petani terpaksa mengikat padi meski harus menambah biaya pengeluaran. Salah seorang petani, Effendi, mengatakan dari 2 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai ratusan hektar tanaman padi yang mendekati masa panen. Menurutnya, selain angin kencang, pengaruh penggunaan varietas bibit kurang unggul mengakibatkan kurang kuatnya tanaman padi. Petani berharap pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan ini agar para petani tidak terlalu merugi. Kalau satu rantai itu kena 200 lah gitu. Tambah lagi lah. Bisa-bisa kalau 1 hektar bisa tumbang 1 hektar semua. Harapan minta harga padi gitu ya naik gitulah. Sekarang kan harga padi sudah turun dari 6.000. Kalau bisa naik dari 6.000 lah gitu. Dinas Perhubungan Pemko Binjai akhirnya melakukan pemasangan portal di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Usai mendapat protes warga karena takut jalan rusak akibat kerap dilintasi truk yang overtonasi. Aksi warga Jalan MT Haryono Binjai yang memprotes banyaknya truk melebihi tonase yang melintas di jalan tersebut akhirnya mendapat respon dari pemerintah Kota Binjai. Petugas Dinas Perhubungan Kota Binjai akhirnya memasang portal di pangkal Jalan MT Haryono. Pemasangan portal juga dilakukan agar jalan di kawasan tersebut tidak cepat rusak akibat sering dilintasi truk overtonase. Sehingga nantinya setelah dipasang portal, jalanan lebih terawat. Sebelumnya Dishub Binjai sudah pernah memasang portal di jalan di kawasan tersebut, namun portal tersebut ditabrak oleh truk hingga rusak dan tidak kunjung dipasang kembali. Kepala Lingkungan 2 Kebun Lada Juneldi Syahputra mengatakan, pemasangan portal ini dilakukan setelah adanya keluhan dan protes dari masyarakat yang resah melihat banyak truk over yang melintas, sehingga menyebabkan badan jalan rusak. Agar portal tersebut tidak dirusak, kembali Dishub Binjai selama seminggu ini akan berjaga-jaga di dekat pemasangan portal. Karena portal ini sudah copot, dipasang kembali lah sama Dinas Perhubungan. Kan hari ini dilakukanlah pemasangannya. Ya, kita lah jagalah bersama-sama masyarakat, pihak terkait, menjaga portal ini sebaik-baiknya untuk kebersamaan kita lah selanjutnya. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan menyambut kepulangan 450 prajurit Yonif 125 Simbisa usai purna tugas operasi Satgas Pamtas kewilayahan Republik Papua Nugini tahun 2023-2024 di Dermaga 103 Gabion Belawan kemarin. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan didampingi Danyon Letnan Kolonel Infanteri Ronald Manurung melakukan pemeriksaan kepada seluruh prajurit Yonif 125 Simbisa. Usai pemeriksaan dilanjutkan dengan tradisi penyambutan berupa penyematan tanda jasa Satya Lencana Wiradharma, pengalungan bunga, penyerahan bendera perang dari Danyon kepada Pangdam serta tepung tawar. Selama 18 bulan bertugas menjaga batas antara Republik Indonesia dan Papua Nugini, prajurit Simbisa berhasil menorehkan berbagai prestasi. Di antaranya berhasil mengembalikan 225 orang warga distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang mengungsi pasca kontak tembak dengan OPM pada tahun 2021. Prajurit Simbisa juga berhasil menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menegaskan akan memberi reward atau penghargaan kepada prajurit Simbisa.
Ya, tentu saja dari jumlah 450 ini ada yang mereka tugasnya lebih gitu dari yang lain gitu ya. Mungkin yang saya dengar itu kan ada yang menolong masyarakat yang melahirkan. Kemudian mereka malam masyarakat sakit mereka datang di pos itu. Banyak sekali yang seperti itu. Tentu saja kepada mereka secara umum kita berikan semua ya. Pertama sekolah ya, kesempatan sekolah itu kita berikan kepada mereka. Jadi kalau yang secara khusus, ya nanti akan kita lihat laporan dari Danjon, mana yang akan direkomendasikan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 dan perwakilan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Rapat koordinasi ini terkait sosialisasi aplikasi SIKDK dalam pelaporan dana kampanye dan regulasi kampanye. Rapat koordinasi bersama dengan perwakilan partai politik dan perwakilan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tentang pelaksanaan regulasi kampanye, pelaporan dana kampanye serta pengenalan aplikasi SAKDK atau Sistem Informasi Kampanye dan dana kampanye pada Pilkada Serentak 2024 November mendatang. Komisioner KPU Sumut Raja Ahab Damanik mengatakan rapat koordinasi ini juga menyampaikan kepada para tim sukses bakal cagup dan cawagup untuk membuka rekening khusus yang akan dipergunakan selama masa kampanye berlangsung. Selain itu, rapat koordinasi ini dilakukan untuk meminimalisir miskomunikasi kepada para tim bakal cagup dan cawagup untuk menaati tahapan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU Sumatera Utara. Sumatera Utara melaksanakan rapat koordinasi dengan bakal pasangan calon melalui tim penghubungnya. Kemudian kita juga melibatkan partai politik pengusung dari masing-masing bakal pasangan calon dan juga dari pihak Bawaslu untuk menghadiri rapat koordinasi berkaitan dengan pelaporan dana kampanye sekaligus juga membahas tentang metode kampanye yang akan kita laksanakan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga merekrut 137 orang petugas yang akan mengawasi jalannya seluruh proses pelaksanaan pemungutan suara di tiap-tiap TPS yang tersebar di 17 kelurahan di Kota Sibolga. Koordinator Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Sibolga, Harfisani Hutagalung menjelaskan proses perekrutan 137 orang petugas pengawas di TPS telah dibuka sejak 12 hingga 28 September mendatang. Perekrutan petugas pengawas di tiap-tiap TPS di Kota Sibolga sesuai dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu RI yang mengatakan masyarakat Kota Sibolga yang ingin mendaftar sebagai petugas pengawas di TPS dapat mengambil formulir pendaftaran langsung ke kantor pengawas pemilu di 4 kecamatan yang tersebar di Kota Sibolga. Para pengawas TPS yang akan direkrut nanti wajib mengikuti seluruh prosedur pendaftarannya. Mengenai tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Sibolga akan memberikan pembelajaran bagaimana seorang petugas pengawas TPS melalui bimbingan teknis. Para petugas pengawas di TPS harus benar-benar bertugas dengan baik, sehingga pelaksanaan seluruh proses di TPS berjalan dengan lancar dan juga transparan. Saat ini juga Bawaslu Sibolga sedang melakukan pengawas TPS kepada masyarakat yang ingin bergabung membantu Bawaslu Sibolga juga bisa mengunjungi kantor panwascam masing-masing yang ada di 4 kecamatan di Kota Sibolga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah menerima kiriman logistik untuk Pilkada Serentak 2024. KPU memastikan logistik itu tersimpan dengan aman di gudang KPU Kabupaten Toba. Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibanani mengatakan pada 19 September pihaknya menerima pengiriman logistik berupa bilik suara sekitar 1.796 lembar dan pada hari ini menerima 930 lembar kotak suara di Sekretariat KPU Toba. Kebutuhan logistik bilik suara di Kabupaten Toba untuk Pilkada Serentak 2024 akan disebar di 449 TPS. Per TPS-nya ada 2 kotak dan bilik suara yang akan disebar di 16 kecamatan, 244 desa dan kelurahan. Kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh KPU Toba saat ini untuk tinta masih harus menunggu pengiriman oleh KPU Kota Bandung.
Gudang tersebut sama dengan yang digunakan untuk menyimpan logistik pada saat pemilu 2024 yang lalu. Untuk keamanan logistik, KPU memastikan gudang tersebut dijaga dengan baik. Selain itu, KPU juga harus mengantisipasinya potensi terjadinya kerusakan logistik akibat hujan yang mulai turun di Kabupaten Toba. Sugar menambahkan pada pendistribusian pihaknya akan melakukan koordinasi kepada seluruh instansi terkait yang ada di kecamatan maupun desa dan kelurahan di Kabupaten Toba. Waktu sekitar 2 bulan lebih yang harus kita buat SOP-nya, sehingga nanti dalam hal pengantaran pengaturan itu sudah seminggu itu paling tidak sudah kita lakukan pengantaran kecamatan ke desa dan sampai kepada TPS. Pelaksanaan masa kampanye dan pelaporan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput seperti penyebaran bahan kampanye kepada umum dihimbau agar tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah Tapanuli Utara bersama dengan partai politik pengusung untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024 saat menggelar rapat koordinasi pelaksanaan regulasi kampanye dan pelaporan dana kampanye yang dihadiri seluruh anggota Komisioner KPUD Taput. Ketua KPUD Taput Suwardi Pasaribu mengatakan, rakor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta pilkada sehingga proses kampanye berjalan dengan lancar. Menurut Evi Marpaung, kampanye akan dilakukan mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye akan digelar dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan juga dialog. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Taput Chandra Pangabean tentang pelaporan dana kampanye pasangan calon kegiatan kampanye didanai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli menerima tanggapan masyarakat atas bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli yang maju pada Pilkada serentak tahun 2024. Tanggapan masyarakat yang diterima tersebut berasal dari perseorangan dan kelompok masyarakat. Pelaksana harian Ketua KPUD Gunung Sitoli Juliman Harepa kepada wartawan mengatakan, tanggapan yang diterima berisi sorotan terhadap sejumlah syarat pencalonan. Selanjutnya juga menyoroti mengenai pemakaian gelar akademik serta dugaan masih berstatus aparatur sipil negara untuk salah seorang dari kedua bapak paslon yakni Karya Septianus Batii. Sementara bapak paslon Sawo Lauli dengan Martinus Lase belum mendapat tanggapan masyarakat. Dikatakan keseluruhan tanggapan masyarakat yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli mutlak melakukan proses tindak lanjut seperti penyimpanan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan melibatkan Badan Pengawas Pemilu. Ini perlu kami sampaikan, itu proses tanggapan kemarin dari tanggal 15 sampai 18 September dan di saat itu juga KPU Kota Gunung Sitoli akan mempersiapkan semua persiapan untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan atau tanggapan yang sudah masuk ke kami, di mana klarifikasi ini dimulai dari tanggal 15 sampai 21 September, jadi 1 hari sebelum penetapan paslon. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batubara mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Batubara terus mengencarkan sosialisasi ke berbagai pihak diantaranya kepada organisasi kemasyarakatan di Batubara. Anggota Bawaslu Batubara Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muksin Khalid mengatakan pentingnya keikutsertaan elemen masyarakat dalam mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Menurut Muksin, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan jumlah personel di jajaran Bawaslu. Sementara indeks kerawanan di Pilkada, Bawaslu Batubara hingga kini masih melakukan pemetaan. Saat ini Pilkada di Batubara akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 22 September 2024 dan dilanjutkan masa kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Bawaslu Kabupaten Batubara beserta jajarannya itu untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada pada pelaksanaan pilkada ini tidak bisa secara kelembagaan bekerja sendiri. Tapi kita menginginkan masyarakat Kabupaten Batubara itu
dengan sukarela ataupun berpartisipasi untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batubara ini. Indeks kerawanan pilkada di tahun 2024 ini khususnya di Batubara ini masih kita dalam proses penyelesaian ataupun dalam pembahasan. Pemirsa, mencegah kemacetan kendaraan selama penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi pengalihan arus lalu lintas. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni saat mengunjungi cabur e-sport pada Kamis siang. Agus Fatoni menyebutkan bahwa pada saat penutupan PON ke-21 Aceh Sumut ada beberapa agenda off-air yang dilaksanakan pada pukul 3 sore. Untuk suksesnya acara penutupan PON yang dijadwalkan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, gladi bersih sudah dilakukan pada malam sebelum penutupan. Selain itu dari pihak Polda Sumatera Utara akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di seputaran Stadion Utama Sumut Sports Center. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan agar masyarakat yang ingin ke bandara tidak terganggu karena jalan menuju Stadion Utama dan menuju ke Bandara Kuala Namu berada di satu jalan yang sama. Jika pengalihan arus lalu lintas tidak diberlakukan akan menghambat para calon penumpang pesawat yang akan menuju bandara. Untuk penutupan PON, PJ Gubsu mengatakan pihak panitia sudah menyiapkan layar lebar yang dipasang di luar stadion. Pemasangan layar dilakukan agar masyarakat yang tidak bisa masuk dalam stadion bisa menyaksikan dari layar lebar. Untuk besok penutupan PON dilaksanakan mulai pukul 15 ya. Jadi penutupan PON besok mulai pukul 15 dengan off air dulu. Baru on airnya pukul 19. Persiapannya sudah dilakukan. Malam ini nanti akan ada gladi bersih. Iya, jadi untuk keamanan kita bersama dalam rangka penutupan ini nanti ada rekayasa lalu lintas. Tentu seluruh warga masyarakat bisa mengikuti rekayasa ini untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Pemirsa, pecahkan rekor muri, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memberi penghargaan kepada stakeholder yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. PJ Gubsu minta volunteer PON 2024 terus menjaga nama baik Sumatera Utara. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara Tahrijal menerima langsung penghargaan dari penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Pada malam apresiasi PON ke-21 tahun 2024, wilayah Sumatera Utara di Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara juga memberikan penghargaan kepada BUMD, BUMN, swasta, universitas, pemerintah daerah yang berkontribusi pada kesuksesan PON 2024 wilayah Sumatera Utara. PJ Gubsu juga mengapresiasi volunteer yang berjumlah 82.293 orang memecahkan rekor muri. Volunteer PON 2024 wilayah Sumatera Utara berhasil memecahkan rekor muri sebagai volunteer terbanyak dalam satu event yang mengalahkan volunteer Olimpiade. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap volunteer tetap menyuarakan hal positif tentang Sumatera Utara. Target medali pada PON 2024 Sumatera Utara saat ini masuk dalam 4 besar. Sumatera Utara saat ini berhasil meraih medali sebanyak 253 yang terbagi 79 emas, 59 perak, dan 115 perunggu. Kita mengalahkan di volunteer Olimpiade. Artinya volunteer di Sumatera Utara ini terbanyak seluruh dunia, terbanyak sepanjang sejarah. Ini merupakan bentuk rasa kebersamaan kita, dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa mendukung suksesnya penyelenggaraan Ke-21 di Sumatera Utara ini. Pemirsa, kontingen Sumatera Utara gagal meraih medali pada cabang olahraga balap bermotor kategori road race yang berlangsung di sirkuit multifungsi Disporasu, Jalan William Iskandar, Deli Serdang yang berlangsung dari 18 hingga 19 September 2024. Kontingen Sumatera Utara harus berlapang dada melihat kontingen tamu membawa pulang medali. Padahal cabang olahraga balap bermotor kategori road race ini memperlombakan nomor yang cukup banyak, yakni 4 nomor dengan rincian standar perorangan, modifikasi perorangan, standar beregu, dan modifikasi beregu. Pada ajang balap bermotor road race ini Sumut diperkuat oleh 4 pembalapnya, yaitu Adrian Hamonangan Aritonang, Dery Satrio Sunarsa, Fahri Irawan, dan Muhammad Ihsan. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil meraih medali. Pelatih balap bermotor Sumut Yusserdi
Sugiarto mengatakan atletnya yang diharapkan dapat meraih medali yakni Adrian Aritonang mengalami crash atau kecelakaan sehingga gagal menyelesaikan balapan. Namun dirinya menganggap performa para anak asuhnya telah cukup baik dan tak kalah dengan kontingen lain. Hanya saja keberuntungan yang belum berpihak pada kontingen Sumut di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Pemirsa, kontingen DKI Jakarta sukses mempertahankan gelar juara umum pada cabang olahraga tenis meja pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Secara keseluruhan DKI Jakarta meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu lewat nomor tunggal putri bergu, putri dan ganda putri. Sementara Sumut harus puas hanya meraih medali perunggu lewat nomor ganda putri. Kontingen DKI Jakarta memastikan gelar juara umum pada cabang olahraga tenis meja di ajang PON 21 Aceh Sumut 2024 yang berlangsung di Gedung Olahraga Angsapura Kota Medan. Sementara kontingen Sumatera Utara harus puas dengan raihan hanya 2 medali perunggu melalui nomor ganda putri dan tunggal putra. Meski demikian, pencapaian para atlet tenis meja Sumut ini patut diapresiasi karena perolehan medali bagi cabang olahraga tenis meja Sumut ini baru terjadi sejak penantian selama 20 tahun. Sumut terakhir kali meraih medali perunggu di cabur tenis meja pada ajang PON 2004 di Sumatera Selatan. Medali perunggu pertama di PON 2024 ini dipersembahkan oleh atlet tenis meja ganda putri Amanda Nida pada babak semifinal meski harus kalah 3-0 dari DKI Jakarta dan gagal melaju ke babak final. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tano-Sudibyo, menyebut e-sport memiliki bagian penting bagi industri game di Indonesia serta menjadi ajang promosi. Wamenpar Ekraf Indonesia Angela Tano-Sudibyo menghadiri penutupan cabang olahraga e-sport PON ke-21 Aceh Sumut di Gedung MICC Medan kemarin. Pada closing ceremony, kontingen DKI Jakarta berhasil menyabet emas pada game Lokapala, Jawa Tengah, perak, dan perunggu Jawa Barat. Wamenpar Ekraf mengapresiasi penyelenggaraan cabang olahraga e-sport perdana dilaksanakan pada PON ke-21. Angela menyebut para atlet merupakan bagian dari kemajuan industri e-sport Indonesia. Menurutnya, industri game adalah salah satu sektor ekonomi kreatif yang tumbuh pesat di Indonesia yang cocok dengan demografi di Indonesia. Gamers di Indonesia secara total pada tahun 2022 sudah mencapai 174,1 juta gamers atau 43% dari total gamers di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, e-sport merupakan bagian penting bagi industri game di Indonesia. Secara eksibisi, e-sport dapat meningkatkan permainan game sebagai ajang promosi. Secara sisi kompetisi, e-sport dapat menjadi saluran minat bakat dan prestasi generasi muda Indonesia. Para atlet yang telah berpartisipasi, kalian semua adalah bagian dari kemajuan industri e-sport Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tentunya e-sport bisa mendorong juga penciptaan IP game baru lokal yang kita harapkan bisa mendunia. Seperti tadi kita saksikan lokal. Pasangan atlet suami istri dari Kalimantan Timur Muhammad Aliansah dan Yulia Asari sukses menyumbangkan emas di cabang olahraga gulat dan kempo pada PON ke-21 Sumut Aceh. Partai final cabur gulat 67 kg Greso Roman Putra yang digelar di venue gulat di Gedung Olahraga Binjai pada Kamis malam menampilkan atlet Muhammad Aliansah dari Kalimantan Timur versus Ramadhani Noperkio dari Jawa Timur. Pertandingan keduanya berlangsung seru dan sempat diwarnai protes oleh pelatih. Pertandingan pun dimenangkan oleh Muhammad Aliansah dengan skor 9-6. Ia sangat senang karena selain meraih medali emas di waktu yang sama, istrinya bernama Yulia Asari yang merupakan atlet kempo PON 21 juga meraih emas di partai final pada venue cabur kempo di Gedung Olahraga KONI Banda Aceh. Kedua pasangan suami istri ini berhasil menyumbangkan 2 emas PON 21 untuk Kalimantan Timur. Muhammad Aliansah menyatakan akan terus berlatih untuk mempertahankan predikatnya dan siap untuk mengikuti SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Saya ucapkan terima kasih kepada pelatih, pengurus, dan terutama teman-teman atlet yang sparring sama saya. Mereka berkesan sekali. Kami semua semangat di Kalimantan Timur, latihan tidak ada yang mau kalah. Ini juga momentum ya. Mungkin sekarang istri saya juga lagi dapat medali di Aceh emas juga. Alhamdulillah hari ini saya bisa kawinkan medali emas di tepat waktu yang sama malam hari juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Sementara itu, tim e-sport DKI Jakarta sukses meraih medali emas setelah mengalahkan tim Jawa Tengah pada final e-sport Lokapala dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan Grand Final e-sport Lokapala yang mempertemukan tim DKI Jakarta melawan tim Jawa Tengah berlangsung di Ballroom MICC pada Kamis siang. Tim DKI yang menurunkan pemain terbaiknya pada babak pertama berhasil mengalahkan tim Jateng, di mana pada menit-menit awal pertandingan tim DKI berhasil menumbangkan pertahanan tim Jateng. Memasuki babak kedua, permainan sedikit sengit di mana para kesatria kedua tim bermain saling serang. Namun solidnya tim DKI kembali berhasil menghancurkan home base musuh. Unggul 2-0 tidak menyurutkan semangat tim DKI untuk bertahan. Pada babak ketiga, tidak sampai 20 menit pertandingan, tim DKI langsung menyerang dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-0. Dengan hasil ini, tim DKI Jakarta berhasil mendapatkan medali emas. Game Lokapala sendiri merupakan game buatan Indonesia yang berhasil masuk dalam cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Sumatera Utara mendulang 5 medali emas pada final kickboxing PON ke-21 Aceh Sumut. Hasil gemilang ini sesuai target tim Sumut dalam menghadapi cabur perdana kickboxing di PON tahun ini. 8 atlet kickboxing Sumut bersaing ketat untuk meraih medali emas pada final cabang olahraga kickboxing kemarin di Gor Veteran Medan. Perolehan emas pertama didapat dari nomor pertandingan full contact kelas 51 kg putra atas nama Tony Hutapea. Emas kedua berhasil diraih Arianta Sitepu di nomor lomba point fighting kelas 63 kg putra. 3 atlet Sumut berikutnya gagal mendapatkan emas hingga harus puas mendapat medali perak, diantaranya Agustina Sinta full contact putri 48 kg, Liza Ginting full contact putri 56 kg, dan Nicholas Simaremare full contact putra 71 kg. Kickboxing Sumut kembali meraih emas di nomor low kick putra kelas 63,5 kg atas nama Rian Jeffrey. Disusul Aprilia Eka Putri di nomor low kick putri 56 kg dan Melpida Sihotang di nomor low kick putri 60 kg. Dari 16 nomor lomba kickboxing, Sumut meraih 5 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Atlet kickboxing Sumut akan dipersiapkan masuk dalam pelatnas untuk menghadapi event atau kejuaraan internasional. Pemirsa, Provinsi Jawa Barat berhasil meraih juara umum pada cabang olahraga tinju pada PON 21 Aceh Sumut dengan perolehan sebanyak 4 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu. Setelah Provinsi Jawa Barat, posisi kedua cabur tinju pada PON 21 Aceh Sumut 2024 ini diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan 4 medali emas, 3 medali perak, dan di posisi ketiga diraih oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan perolehan 3 medali emas dan 2 medali perak. 4 medali emas yang diperoleh Provinsi Jawa Barat pada cabur tinju di PON 21 2024 ini masing-masing diraih oleh Reka Kasibulan yang bertanding di kelas 57 sampai 60 kg putri, Walmer Pasiale yang di kelas 57 sampai 60 kg putra, Brahma Hendra di kelas 75 sampai 80 kg putra, dan Michael Muskita yang merupakan petinju nasional bertanding di kelas 80-86 kg putra. Pelatih cabur tinju Provinsi Jawa Barat Martin Surati mengatakan sangat puas dengan perolehan medali yang diraih oleh para atlet tinju Jawa Barat. Perolehan 4 medali emas ini telah melebihi target dari yang diharapkan sebelumnya, yakni hanya 2 medali emas. Pemirsa, cabang olahraga ski air ditutup secara langsung oleh Bupati Toba di area venue F1 Powerboat Balige, Kabupaten Toba, Kamis kemarin. Kontingen Jawa Timur berhasil merebut gelar juara umum cabang olahraga ski air PON 21 Aceh Sumut dengan meraih 7 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dalam pertandingan yang digelar di kawasan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba sejak Selasa 9 hingga 19 September 2024. DKI Jakarta berada pada posisi kedua dengan perolehan 3 medali emas, 5 medali perak, dan 2 medali perunggu. Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Riau dengan perolehan 2 medali emas, 3 perak, dan kontingen Sumatera Utara berada di peringkat ke-6 dengan perolehan 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Bupati Toba Pol Taksi terus menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada PB PON 21 Aceh Sumut, panitia pelaksana cabur ski air, pihak Polres Toba, dan seluruh instansi terkait, serta masyarakat Kabupaten Toba yang begitu antusias untuk menyaksikannya. Ini panitianya bijaksana, masih bisa kasih ada tempat-tempat yang masih bisa dipakai, jadi dibagi tempatnya, ada yang lokasi yang bisa agak tenang, jadi agak pindahin ke sana. Jadi saya kira itu bagus sekali sehingga cuaca itu tidak
membatalkan, tapi mengganggu iya, tapi bisa akhirnya diatasi. Pemirsa, petinju Provinsi Sulawesi Utara berhasil meraih medali emas di pertandingan final cabang olahraga tinju kelas 48-50 kg putri setelah mengalahkan petinju tuan rumah Provinsi Sumatera Utara di PON 21 Aceh Sumut 2024. Israela Saweho petinju putri Sulawesi Utara berhasil mengalahkan Zalza Nabila petinju putri tuan rumah Sumatera Utara pada pertandingan final kelas 48-50 kg putri yang berlangsung pada Kamis sore di Gedung Aula Universitas HKBP Nomensen Kota Pematang Siantar. Israela memenangkan pertandingan reverse stop contest setelah petinju Sumatera Utara Zalza Nabila Amoragam tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertandingan di menit terakhir ronde ketiga hingga wasit harus menghentikan pertandingan dan memenangkan petinju Sulawesi Utara. Israela mengatakan kemenangan ini merupakan anugerah terindah bagi dirinya yang telah membawa pulang medali emas untuk Provinsi Sulawesi Utara di PON 21 Aceh Sumut 2024. Karena setiap 4 partai kita melaksanakan upacara penghormatan orang. Ini hanya karena kasih saya. Pertandingan selanjutnya kelas 52 sampai 54 kg petinju Sumatera. Juga saya bisa Alfianita Kartika Manopo. Pemilihan Rudi Hasan mengantongi emas keempat untuk DKI Jakarta setelah lawannya asal Papua James Lengkang mengundurkan diri pada partai final yang dilangsungkan di Parade Hall kemarin. Kedua pemilihan Rudi DKI Jakarta dan James Papua mengawali laga secara normal dengan saling mengejar poin. Rudi lebih dahulu mencapai dominasi permainan ketika mencetak skor 26-0. Persaingan sengit terjadi ketika James mampu menyamakan skor menjadi 26-26, bahkan ia pun mengambil alih keunggulan ketika mencatatkan skor 58-53. James meminta juri menghentikan permainan sejenak untuk beristirahat. Ketika kedua pemain kembali ke arena pertandingan, James memutuskan untuk mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Juri kemudian menghentikan pertandingan dan memutuskan kemenangan untuk Rudi. Rudi mengatakan perjalanan laga sebenarnya masih panjang karena mengejar poin 200 namun lawan mengundurkan diri. Dengan hasil tersebut, Rudi meraih emas kedua, menambah koleksi medali bagi tim Jakarta menjadi 10 medali, 4 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Pemirsa, atlet Jawa Barat kembali meraih medali emas dan perunggu di cabang olahraga atletik PON 21 Aceh Sumut 2024. Final maraton putra yang digelar di Jalan Sultan Serdang sepanjang 42 km ini diikuti 14 orang atlet lari 12 provinsi di Indonesia. Atlet Jabar Ricky Martin Luther Simbolon berada di posisi depan diikuti atlet asal Sumatera Utara Daniel Simanjuntak dan Batman Manurung dari Jawa Barat. Jawa Barat selain meraih medali emas dari maraton putra juga berhasil membawa pulang perunggu yang diraih Batman Manurung dan perak diraih atlet tuan rumah Daniel Simanjuntak. Ricky Martin Simbolon selain meraih emas di maraton sebelumnya juga berhasil meraih emas di nomor 5.000 meter putra. Persiapan itu saya udah persiapan mulai dari awal bulan Januari sampai dengan sekarang. Jadi persiapan memang betul-betul matang. Harapannya ke depannya mudah-mudahan saya bisa berprestasi lebih baik lagi, lebih mau tingkat nasional maupun internasional. Untuk persiapan SEA Games kita menunggu dari Pasi pemanggilan. Syukur-syukur dipanggil untuk persiapan SEA Games di Thailand. Pemirsa, turnamen sepak bola Piala Penasehat Korpri Kota Medan Bobi Afif Nasution untuk wilayah 4 Kabupaten Mandailing Natal ditunjuk sebagai tuan rumah yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Adam Malik. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution membuka turnamen Piala Penasehat Korpri Kota Medan yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Adam Malik, Kabupaten Mandailing Natal untuk wilayah 4. Turnamen ini meliputi 7 kabupaten yakni Kabupaten Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Sibolga. Turnamen sepak bola bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pegawai kabupaten kota. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution berpesan kepada tim untuk menjaga sportivitas dan suasana kondusif saat bertanding. Upaya Bapak Bobi untuk mempererat tali
tali silaturahmi antara kabupaten kota yang ada di wilayah 4. Ya, saya harap dalam pertandingan ini menciptakan suasana yang damai, menciptakan persahabatan yang cukup indah antara sesama di jajaran pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Memanfaatkan lahan kosong pekarangan rumah, seorang warga di Labusel berhasil meraup rezeki dari budidaya jangkrik. Dibantu anak dan istri, usaha yang dilakoninya sejak setahun lalu ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga dengan penghasilan mencapai 8 hingga 10 juta rupiah per bulannya. Berawal dari sakit yang dideritanya sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja berat, seorang warga desa Aikgoti, Kecamatan Silangkitang, Ahmad Suprianto, mencoba keberuntungan dengan budidaya jangkrik dengan bermodalkan lahan kosong yang berada di pekarangan rumah. Bermula dari saran temannya, usaha budidaya jangkrik ini mulai digelutinya hanya bermodal 4 kotak. Seiring jalannya waktu terus bertambah hingga kini berjumlah 26 kotak. Untuk media budidaya jangkrik ini, dirinya menggunakan kotak yang terbuat dari kotak triplex yang dibalut terpal dan memanfaatkan rak telur ayam untuk menjaga kelembapan. Kemudian untuk menjaga agar jangkrik dapat bertahan hingga masa panen, jangkrik diberi semprotan air. Menurut Ahmad Suprianto, untuk perawatan dari telur hingga jangkrik dapat dipanen berkisar 30 hingga 35 hari. Untuk pakan jangkrik ia menggunakan pelet dan dedaunan ditambah dengan buah. Ahmad Suprianto sendiri hingga kini belum melakukan penangkaran. Ia masih memasok bibit atau telur jangkrik dari luar daerah. Saat ini ia mampu menghasilkan jangkrik 5 hingga 6 kotak per minggu atau 100 kg dengan harga jual Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilo. Kalau untuk usia panen minimal ya 30 hari sampai 35 hari labang panen. Perawatnya bisa dibilang sulit ya sulit, bisa dibilang enggak ya enggak, karena kan metodenya ya seperti merawat binatang pada umumnya. Kasih makan, kasih minum. Pakannya kita menggunakan BR ayam dan ditambah penghijauan kita pakai daun ubi. Nanti pakan tambahan Anda bisa tebu, bisa ubi, bisa juga kates dan lain-lain sebagainya. Selain menghasilkan uang, jangkrik juga memiliki filosofi tidak akan memakan makanan yang bukan miliknya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 21 September 2024 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Sabtu 21 September 2024. Pada pagi hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, pada siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Humbangan Sundutan, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Labuan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Medan, dan Langkat. Untuk dini hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 19 September 2024 terdapat satu titik panas, yaitu di Labuhan Batu. Kami tetap himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.